teman-teman YouTube, sekarang kita sudah selesai melakukan perburuan terhadap kerang. Ini kami sebut namanya kapah. Nah, jadi tadi di dalam kerang ini dia tertimbun tanah. Nah, tanda-tandanya kalau kita mau cari yang seperti ini, itu di tanah itu dia biasanya berjejer ya. Umumnya kalau dia sudah bertumpuk, dia akan berjejer seperti ini. Berjejer, jadi dia posisinya seperti ini. Nah, yang runcingnya di atas. Tuh, kayak gini dia. Berjejer. Kemudian kalau misalnya dia satu kelompok, satu kumpulan begitu, itu akan kelihatan seperti ini. Nih, dia ada muncul sedikit ini. Tapi kalau misalnya dia satu-satu, itu tidak kelihatan di atas permukaan tanah. Jadi dia tenggelam semuanya. Nah, caranya untuk mendapatkan si kapah ini di dalam tanah, ya kita harus seperti ini. Jadi tangan ini dicucuk. Jadi kedalamannya si kapah itu paling, ini sudah paling dalam kalau segini. Nah, cucuk tanah ya ke dalam ini sudah, kalau memang ada pasti akan kena akan tersentuh jari seperti itu. Nah, itu jadi tadi saya lupa tadi bawa HP masuk ke dalam. Jadi tadi dapatnya itu agak di belakang karena di belakang itu masih ada rumput-rumput yang hidup di atas permukaan tanah. Karena di tambak ini tidak semuanya tenggelam. Nah, ada beberapa tempat itu yang tanahnya itu masih kelihatan di atas permukaan tanah. Pada saat tambak ini airnya ditahan dengan ketinggian maksimal menyesuaikan dengan ketinggian air yang ada di sungai. Seperti itu. Nah, jadi di samping-samping tanaman itu, disitulah berkumpul si kapah ini, kerang-kerang ini. Nah, bedanya kalau yang tidak ada tanamannya di situ, yang tidak ada rumputnya, ada tapi satu-satu, jarang ada yang bergerombol. Nah, ini dia juga hidupnya bergerombol ini, kapah ini. Tapi tadi dari pengalaman yang kita sudah kita lakukan ya, yang banyak bergerombol itu yang masih muda-muda. Nah, ini yang masih muda seperti ini. Nah, ini bergerombol dia. Nah, dia bergerombol seperti yang tadi. Jadi atas itu kelihatan segini, masih ada sedikit kelihatan kuncingnya. Nah, itu dia banyak berjejer tuh. Nah, kalau yang masih muda-muda. Tapi kalau misalnya yang sudah ini, yang agak ya, kalau dilihat sih ya, dilihat dari warna kulitnya juga, ini mungkin ini yang masih muda ya. Ini yang muda, mungkin ini yang dewasa kali ya, dewasa. Kemudian kalau yang tua, nah seperti ini, ada agak beda. Jadi dia ini semakin tua, kalau kita lihat ya, semakin tua semakin besar dia, fisiknya semakin besar. Nah, ini sudah agak tua ini. Nah, kalau yang ini ya mungkin ini boleh dibilang usia, kalau kita tuh pemuda lah ya, pemuda. Nah, kalau ini muda ya. Terus ada lagi yang kecil. Nah, ada yang kecil kayak gini nih mungkin. Nah, ini beda ini ya. Kelas-kelasnya tuh level fisik, bentuk fisiknya tuh berdasarkan mungkin usia ya. Ini saya belum tahu pasti berapa umurnya kalau yang seperti ini. Nah, ini beda dia. Ini ada lagi kecil dia tuh. Nih tuh, kelihatan kan beda. Ini mungkin ini satu kelahiran ini ya, satu kelahiran. Ini juga satu. Jadi dia ada beberapa tingkatan ya.
Nah, saya belum buka referensi seperti apa umurnya kalau misalnya bentuknya seperti ini ya. Sama kalau dibilang kayak kepiting itu kan dari umurnya tuh bisa diukur lebar karapasnya ini. Nah kalau ini kan kita bilang ini lebar cangkangnya ini beda tuh. Dari sini, dari lebar cangkang mungkin bisa ditahu berapa umurnya ini. Nanti saya coba cari referensinya. Jadi intinya saya mau sharing kepada teman-teman. Jadi hasil panen kapah kita hari ini ya segini, karena ya kita tadi ini panennya kita batasi ya, karena takutnya nanti speednya nanti keberatan ya kan. Nah, karena kita sebetulnya panen udang berhubung kepitingnya kurang, jadi kita panen ini. Nah panen ini nanti concong untuk yang bantu panen Om ya. Iyalah. Ya kan, jadi yang jaga tambak ini tidak ada bagiannya. Yang, terserah. Oh ya terserah tuh, dengar tuh, ini Om ini yang jaga tambak ini, jadi belanja Om terserah. Jadi Om ini dia tidak ada ambil hasil dari penjualan ini, nanti yang ambil ini yang pegang kamera nih. Malu-malu dia, malu-malu. Ini yang pegang kamera ini. Mestinya saya kasih muncul mukanya di sini yang pegang kamera, karena ini bagiannya nanti. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita kumpul. Ini kalau ini berapa kira-kira berapa kilo ini Om? Kalau segini nih, ada sekitar 100 kilo. Belum sampai 100 kilo. Tapi kalau ini harga pasarannya berapa ini? Kira 44. Oh 40-50 ya? Oh, iya. Lumayan 50 per kilo. Ini aja cuma berapa ini, bisa kilo ini. Coba ya kita kasih masuk ya. Ini kan basket 30 ya Om ya? Apa? 40 ya? 40. Ini 40 kilo ya teman-teman ya. Kita coba ya, 40 kilo. 40 kilo. Semana nih kira-kira ini? 40 kilo. Ini namanya kapah. Nah ini saya belum tahu nih, nanti kalau di luar dijual apakah di size dulu atau gimana nih Om? Kalau di luar di size atau langsung timbang rata? Timbang rata ya? Ini baru kita mencarikan pasarannya nanti di luar. Kalau sudah keluar, carikan pasarannya, apakah dia ditimbang rata atau di size dulu berdasarkan ukuran. Nah ini yang saya belum tahu, karena ini baru saya selama ikut panen tambak ini baru pertama kali juga saya dapat yang namanya kapah nih sebanyak ini. Baru pertama kali, jadi belum tahu pasarannya maksudnya penjualannya itu seperti apa, apakah ditimbang rata atau di size dulu. Nah coba kalau harganya ini, kalau misalnya kita ke Pantai Amal tempat makan siput itu katanya sekilo 200.000 Om ya? Ya. Tuh sekilo 200.000. Kalau kita makan timbang 200.000 per kilo. Jadi ya anggaplah kalau kita bisa jual ke penyedia rumah makan ya, anggaplah kalau dia beli 50.000 kita sudah lumayan, karena ini kan kita ndak kasih makan ya Om ya. Iya. Kita ndak ada kasih bibit ya. Jadi kita ndak ada keluar biaya modal beli bibit terus kasih makan, kita ndak ada modal, ini nggak pakai modal. Ini kok tiba-tiba ada dalam tambak ini Om? Ini masuk sendiri ya dari sungai? Masuk sendiri dari sungai ya? Ini musim-musiman Om atau memang sudah sering di dalam ini? Musiman kali, sering memang ya. Jadi ini tidak ada istilah musim dia, ini si kapah ini tidak ada istilah musim. Jadi kapanpun kita masuk ya kita bisa dapat. Yang penting itu tadi itu kita cakar-cakar tanahnya. Kalau ada plastik langsung tersentuh sama jari.
ini kan berat ini Om. Kayaknya bukan 40 kilo nih, mungkin bisa 60 nih. Ya? Hah? Berapa kilo? Hah? 50. Ukurannya ini 40 biasanya. Ya, Kalau tapi orang, ini ya kalau udang ya kalau udang ini katanya Om, ini kalau misalnya udang ini 40 kilo, sekitar 40. Ya Om ya. Karena berhubung ini cangkangnya berat, ini bisa mungkin sekitar 60 kali Om ya. Iya. Tapi kita dari timbangan ya. Ada. Dari timbangan ya. Coba kita tes Om. Kalau Om tes coba. Kira-kira tes. Hai. Tes satu tangan ya. Hai. Berapa kilo Om kira-kira? Kurang tahu juga pernah. 60 ya? Ada ya? Mungkin. Woi, mantap. Itu. Jadi ini mungkin sekitar semuanya ini ada sekitar 80 kilo lah ini 80 semuanya. kilo. Oke teman-teman, ini sekedar sharing bahwa ternyata di tambak tradisional udang windu itu hasil yang bisa kita dapatkan itu tidak hanya udang, ikan, kepiting, ternyata ada juga ini namanya kapah ya. Kapah, dan ini nilai ekonomisnya tinggi, cukup tinggi nih nilai ekonomisnya. Kalau kita makan yang saya sebut tadi ya, ini sekalian promosi buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kalau misalnya ini lagi pingin mungkin ada yang ngidam, pingin makan kapah, itu selalu tersedia namanya Pantai Amal di Tarakan. Itu salah satu wisata terkenal dengan seafoodnya, itu namanya Pantai Amal. Nah teman-teman bisa makan di sana, dan jangan lupa siapkan uang untuk makan per kilo 200.000 ya. Saya ulangi, 200.000. Itu informasi yang saya dapat. Tapi entah sekarang mungkin naik atau berkurang, saya belum mendapatkan informasi terbaru. Tetapi yang saya pernah dengar itu 200.000 per kilo. Benar nggak Kur? 200.000 ya? Ya oke. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari saya ya, terkait dengan kapah ini yang kita dapatkan di tambak tanpa kita turunkan bibit, tanpa kita kasih makan ya. Jadi kita tidak mengeluarkan modal khusus untuk ini. Jadi ini datang sendiri ya, besar sendiri di dalam, tetapi bisa kita nikmati hasilnya dengan cara kita panen, kita cuci, kemudian kita jual. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.